Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan Munas Aswaja Garis Lurus Halaqah Ilmiah sesi kedua. Yang malam hari ini alhamdulillah sudah hadir para narasumber, para tokoh Halaqah Ilmiah sesi kedua. Dari paling kanan, ahlan wa sahlan, kami sampaikan selamat datang kepada Kiai Haji Azaim Ibrahimi. Ahlan wa sahlan Kiai, terima kasih atas kehadirannya. Berikutnya, narasumber berikutnya itu Romo Kiai Haji Lutfi Basori. Di sebelahnya Al Habib Muhammad bin Ahmad Fatak dari Jakarta. Kami juga menyampaikan ahlan wa sahlan wa jazakumullah atas kerawuan kehadiran Habib Muhammad Fatak, menyempatkan waktunya dari Jakarta menuju Sukoharjo. Juga ada Kiai Idrus Romli dari Jember. Kami sampaikan juga ribuan terima kasih atas penyempatan waktunya. Langsung saja sesi halaqah ilmiah pada malam hari ini mengambil tema merawat akidah umat dari bahaya kemurtadan. Ada beberapa sesi di sini nanti. Pertama, pemaparan atau penyampaian apa aja sih yang harus dijaga oleh umat ini dari bahaya kemurtadan. Dari bahaya kemurtadan itu apa aja yang menyebabkan kita menjadi murtad. Poin-poin itu nanti akan dijabarkan oleh para narasumber. Dan akan sesi halaqah ilmiah yang kedua ini akan dipimpin langsung keynote speakernya oleh Al-Mukarram Romo Kiai Lutfi Basori dengan sesi dialog di akhir acara. Untuk menyingkat waktu, mari kita ikuti halaqah ilmiah sesi kedua ini dengan khidmat, tetap dengan kesepakatan yang tadi kita sampaikan, agar tidak menggunakan smartphone-nya dengan real time. Silakan mendokumentasi tapi tidak dengan video. Waktu dan tempat dumateng Romo Kiai Lutfi Basori kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral habaib al-fudala, ma'asyiral ulama al-kurama, hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan program kita yang telah disusun oleh panitia. Dan malam hari ini saya didapuk untuk sekaligus memimpin jalannya halaqah ilmiah. Namun sebagaimana waktu yang ada atau yang kita sepakati tidak terlalu panjang, bukan berhari-hari gitu ya. Padahal yang namanya bahsul masail itu biasanya memerlukan waktu yang panjang. Tentu kami ingin mempersingkat apa yang nanti oleh kami-kami yang ada di depan ini akan menyampaikan gagasan-gagasan, pendapat-pendapat, tentunya bersumber dari pendapat para ulama salaf terkait dengan pentingnya merawat akidah umat dari bahaya kemurtadan yang akhir-akhir ini marak terjadi di sekeliling atau di kalangan umat Islam.
Tentu kita batasi pembicaraan kita yaitu di kalangan umat Islam. Di sebelah saya ada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Fathah. Beliau alhamdulillah salah satu dari zuriat Nabi Muhammad SAW yang rajin bersama dengan kita, menyertai kita. Kita harapkan dengan kecintaan kita kepada zuriat Nabi Muhammad SAW, kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang sebelah beliau sudah tidak asing lagi, yang terkenal dengan julukan Singa Aswaja. Beliau adalah Kiai Idris Romli yang juga nanti akan memaparkan pikiran-pikiran dan pemahaman beliau. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan, umur yang panjang, bisa menyertai kegiatan-kegiatan umat Islam dalam penyelamatan akidah. Yang berikutnya di sebelah saya yaitu Kiai Haji Raden Azaim Ibrahimi. Sebelum saya kenalkan, saya ucapkan selamat milad yang ke-42 yang kemarin baru beliau laksanakan. Ya, alhamdulillah, sekecil apapun kami masih punya intelijen ya dalam dunia mahabbah. Jadi insya Allah kita akan tahulah riwayat dari kawan-kawan kita. Jadi Habib Muhammad pun begitu, alhamdulillah sudah dari Jakarta. Rencana beliau mau datang sini pada maghrib, ternyata ada intelijen kita yang tahu, katanya Habib sudah ada di Sulu. Karena itu siang tadi bisa jumpa kita di sini. Beliau terdeteksi dari waktu itu, tapi Kiai Azaim ulang tahunnya pun saya hafal. Alhamdulillah. Ucapkan sana hilwah ya Kiai. Mudah-mudahan Allah ibarik fi umrikum, segala kegiatan antum, dan insyaallah langkah antum bermanfaat bagi umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Juga yang sebelah ya Azaim sudah maklum, beliau sebagai sahibul bait. Saya minta dari Gus, antum sahibul bait yang tenang Gus, duduk sama saya di sini. Insya Allah kawan-kawan panitia yang muda-muda ini masih sanggup untuk mengatur jalannya pelaksanaan. Kan tidak perlu diatur sama beliau sendiri ya kan gitu ya. Saya minta duduk menyertai kita di sini. Mudah-mudahan berkah beliau dan abah beliau sebagai sahibul bait ini bisa memberikan keberkahan bagi kita semua. Allahumma amin. Para kiai dan para ustadz, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana tema yang sekarang kita sepakati, bagaimana cara untuk merawat akidah umat dalam bahaya atau karena pengaruh-pengaruh sehingga menyebabkan seseorang itu murtad, kadang-kadang disengaja, kadang-kadang tidak disengaja. Insyaallah akan kita kupas dalam halaqah ilmiah. Memang majelis ini kita beri nama, ini sudah pelaksanaan yang keempat, yaitu majelis Munas Musyawarah Nasional Aswaja Garis Lurus. Ini yang keempat. Alhamdulillah, sebenarnya kami dari aktivis Aswaja Garis Lurus pernah berkomunikasi dengan Kiai Azaim. Sama beliau dipersilakan di tempat sana di situ Bondo. Tapi catatan Allah SWT masih belum memungkinkan. Nah, maka kali ini kita mengadakan di Sukoharjo, namun beliau hadir. Kemudian mengucapkan salamnya Buya Yahya. Pertama, beliau sekarang belum bisa bergabung dengan kita dalam session malam hari ini. Namun beliau tetap mengapresiasi dan juga mendukung semua langkah-langkah yang kita laksanakan. Memang beberapa waktu yang lalu saya sempat kontak sama beliau. Beliau mengatakan,
hari-hari itu saya ada kesibukan. Kayaknya kayak tidak bisa, tapi saya usahakan. Barusan utusan beliau menyampaikan pada saya, ternyata hari ini masih belum bisa menyertai kita. Tapi pada pertemuan pertama dan yang ketiga itu justru di pesantren beliau. Begitu ya. Jadi Masya Allah beliau dengan acara kita sangat mendukung. Karena memang acara kita ini tidak ada lain kecuali amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu pun kita kemas dengan acara seilmiah mungkin. Dalam pernyataan-pernyataan dari semua hadirin, kami mohon juga dalam pertanyaan-pertanyaannya juga, maka kita mohon pertanyaannya dengan batasan-batasan secara ilmiah. Mana-mana kita boleh berbeda pendapat, kita boleh, tapi disampaikan secara ilmiah. Itu akan menjadi indah. Insya Allah indah semuanya pada akhirnya. Begitu yang ingin kita capai. Yang terutama karena kita mengadopsi dari pendapat para ulama salaf, mudah-mudahan kita kecipratan barokah para ulama salaf. Allahumma amin. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, tentang bab murtad ini kan memang luar biasa ya. Di dalam ayat Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari dari orang-orang di luar Islam atau mencari sesuatu di luar Islam, misalnya ajarannya, kehormatannya, ya, maka fala yuqbala minhu, tidak akan diterima oleh Allah SWT, ya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Orang seperti itu akan rugi kelak di akhirat nanti. Nah ini masuk ayat-ayat yang kita agar bisa menjaga akidah kita, jangan sampai ada yang murtad, naudzubillah min dari kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga kita, kawan-kawan kita, jamaah kita, bahkan umat Islam seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kita bermohon mudah-mudahan sampai meninggal pun benar-benar masih dalam keadaan muslim. Kalau sudah keluar dari agama Islam, ini adalah suatu hal yang sangat menakutkan ya. Karena zaman sekarang ini orang mudah sekali pindah agama, mudah sekali melakukan sesuatu yang menyebabkan kemurtadan. Saya tentu di dalam bab ini nanti akan saya sampaikan kepada para narasumber sebagai pembawa kegiatan atau yang membidangi ya dalam halaqah ini, tidak berpanjang kata, tapi mohon agar nanti diskusinya hidup. Habib Kiai Idrus, Kiai Azaim, mungkin dalam sela-sela antum menyampaikan sesuatu, kalau ada hal-hal yang penting gitu ya, karena ini kita bukan ceramah agama yang undangan seperti pengajian Maulid Nabi atau Isra Mi'raj ya, namanya diskusi. Gitu ya. Kita akan sampaikan pemikiran, menyela-nyelai, tapi bukan berarti kami akan memotong waktu antum, tidak begitu. Halakonya demikian. Kalaupun misalnya di dalam pelaksanaan ini tidak harus menunggu sampai akhir, ada sesuatu dari para hadirin yang ingin menyampaikan karena dianggap betul-betul vital, monggo saya persilakan untuk mengacung. Nanti kami pertimbangkan bagaimana Fulan bin Fulan ini mengacungkan tangan, kita beri waktu untuk menyampaikan. Tapi ini kami harapkan bukan pertanyaan, tapi memberikan input atau masukan. Atau mungkin ralat dari apa yang kami sampaikan, mungkin ada kesalahan atau ada kelupaan begitu. Sehingga diskusi ini menjadi diskusi yang hidup. Namanya halaqah ilmiah. Jadi saya ingatkan lagi, ini bukan ceramah agama yang didengarkan oleh audien selesai, bukan, tapi ini adalah halaqah ilmiah. Karena halaqah ilmiah ya seperti diskusi, tapi tetap kita mengacu pada kehormatan majelis, tidak tumpang tindih gitu ya. Nah, yang bisa kita lakukan dan mudah-mudahan dapat menghasilkan sesuatu yang baik. Dan insya Allah bapak-bapak hadirin, besok penutupannya ada pernyataan sikap yang akan kita sampaikan. Dan itu di akhir halaqah pagi jam 7:30 sampai jam 12 kurang lebih begitu. Yang tadi sudah disampaikan oleh panitia, besok adalah musyawarah
besok adalah ada mengangkat problematika umat yang ada di wilayah masing-masing yang akan dipandu oleh para aktivis Aswaja Garis Lurus, ya, begitu. Karena itu kami mohon untuk yang pertama kali menyampaikan dengan seluas-luasnya, monggo Kiai Azaim sebagai tamu kita ya, yang baru datang gitu ya. Kami tadi ini sudah podcast juga, kami bertiga. Jadi bapak-bapak, tatkala bapak-bapak di sini diskusi dengan ada Habib Zain Pak Abud, gitu ya. Ada Gus Rifai, ada Ustadz Muhammad Saad. Maka kami ini mengadakan rekaman untuk mengisi bahwa juga kita penting memberitahu kepada umat masalah bahaya kemurtatan, masalah yang lain-lain. Itu kami lakukan di ruang sebelah. Nah, kebetulan Kiai Azaim belum rawuh. Karena itu untuk kali ini kami berikan kepada beliau seluas-luasnya. Dan sekali lagi kalau kami salah-salahin nanti kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tafadhal Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masha'Allah, la yasukul khaira illallah, bismillahi masha'Allah, la yasrifus su'a illallah, bismillahi masha'Allah, ma kana min ni'matin fa minallah, bismillahi masha'Allah, la hawla wa la quwata illa billahi al-azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliq wal khatib lima sabaqa, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'du. Pertama kami sampaikan rasa hormat dan takdim sekaligus terima kasih kepada Sahibul Bait Khatibul Ma'had Darul Hidayah, pertama kami Yai Ahmad Rifai hafizahullah ta'ala wa ra'ah, yang kami ta'zimi, kami muliakan. Kami biasa memanggil beliau Ammi sebagai sapa akrab Kiai Haji Lutfi Basari hafizahullah ta'ala, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Fat'an hafizahullah ta'ala, para Yai Idrus Ramli hafizahullah ta'ala, para Yai, para habaib dan seluruh peserta yang hadir di malam yang insyaallah penuh dengan keberkahan. Hafizakumullah jami'an. Izinkan kami mengajak seluruh yang hadir untuk mengibadah suatu kharitah pemetaan tentang sejarah yang tema besarnya adalah Isa'atul Adab. Jadi ketidaksopanan, kekurang ajaran yang itu usianya sudah setua alam semesta ini. Isa'atul Adab yang pertama pada peristiwa iblis, di mana gelar kehormatan iblis Azazil ketika menjadi sosok yang baik, yang taat dengan keilmuan yang luas, dididik oleh malaikat, bahkan beribadah dimanapun dia sesuka hati, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi begitu ada sosok yang dianggap rival, tandingan dalam keilmuan dan melakukan ibadah, tugas-tugas ubudiyahnya, maqam indallah Sayyiduna Adam alaihissalam. Disinilah kemudian bibit kedengkian, hikid dan hasad menjadi maksiat yang sangat monumental dalam sejarah kehidupan semesta ini. Kesimpulannya apa? Bahwa iblis ini dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah bukan karena tidak mau menyembah Allah dalam arti kufur kepada penyembahan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ada faktor dominan hikid dan hasad yang kemudian tidak patuh pada perintah Allah, sujud hormat kepada Nabi Adam. Kemudian kasus yang kedua dalam sejarah perjalanan manusia terjadi di zaman Nabi Adam saat sudah menjadi Khalifatullah fil ardi, peristiwa Qabil Habil.
pembunuhan. Tentu ini juga berangkat dari hikid dan hasad. Demikian juga pasca wafatnya Nabi Idris, yang kemudian dari generasi ke generasi bergeser. Salah satu faktor utamanya adalah al-jahalah, kebodohan. Puncaknya di era Nabi Nuh diutus untuk meluruskan kembali penyimpangan-penyimpangan ajaran para anbiya wal mursalin di era sebelumnya. Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Idris. Nah, tugas Nabi Nuh cukup berat. Selain para penyembah berhala yang berangkat dari as-surah, jadi patung orang-orang saleh yang kemudian disakralkan, dikultuskan menjadi sosok baru dalam bentuk penyembahan dan dianggap sebagai kekuatan menandingi Tuhan. Ternyata tantangan terberatnya juga internal. Persoalan generasi al-jin. Sehingga dengan tegas kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa putra Nabi Nuh, Kan'an itu laisa min ahlik. Bayangkan seorang nabi rasul yang punya tugas untuk penyelamatan akidah diuji dari orang terdekat. Ada banyak faktor kalau kita baca dalam sejarah. Ada faktor dari seorang nabi ibu. Jadi ternyata genetika penting juga untuk menentukan bagaimana generasi anak. Tetapi tidak kemudian hanya menyalahkan gen anaknya siapa, tapi al-bi'ah, ternyata lingkungan juga menjadi faktor penguat bagaimana sosok Kan'an ini lebih kepada materialisme, pemahaman materi. Bukti dari ucapannya, saya lebih memilih untuk mencari gunung tertinggi, logika, nalar, dibanding kemudian taslim kepada Nabi Nuh yang ayahnya sendiri, dan itu adalah perintah wahyu Allah. Ini pertarungan penerimaan wahyu terjadi pada internal. Jadi nanti akan berkembang kepada tantangan hari ini. Pertarungan di lingkungan terdekat kita justru adalah dari keluarga. Kemudian di zaman Nabi Musa lebih kepada teologi ketika Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Di zaman sebelumnya juga Nabi Ibrahim, Namrud, ya ini persoalan teologi. Nabi Musa lebih kepada sampailah kharitah pemikiran ini di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, penggiringan pemetaan pemikiran ini, Ghazwatul Fikri, menguatkan bahwa perang bainal haq wal batil adalah bagian dari sunnatullah yang memang harus dijalani dalam proses kehidupan ini. Bagian dari makna liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pertanyaannya, kita pada posisi mana kan gitu? Pembela yang siapa? Begitu Nabi Muhammad SAW melihat fenomena masyarakat Mekah tidak dewasa, jauh bagaimana kejadian itu yang puncak dari perenungannya di Jabal Nur di Gua Hira sebagai awal dari risalah dan satu pesan penting bahwa memulainya dengan Iqra, membaca, yang tidak hanya membaca tekstual tetapi fenomena, tidak hanya ayatul Qur'aniyah tapi ayatul kauniyah. Dari sinilah kemudian Nabi selain berdiskusi, selain berdialog dengan tokoh-tokoh kufar Quraisy jahiliyah, Nabi juga menempuh jalan yang cukup efektif, takwinur rijal, melahirkan, mempersiapkan generasi dari keluarga inti Nabi, dari 40-an sahabat awaluna sabiqun. Apa yang terjadi? Kurang lebih
13 tahun periode Mekah melahirkan pergerakan yang luar biasa, dari dakwah sir hingga jahar. Ledakan pergerakan ini adalah hijrah Nabi ke Madinah, sehingga puncaknya peletakan asas-asas piagam Madinah. Ini artinya apa? Bangunan pikiran kita sebaiknya dari kharitah pemetaan sejarah ulang, bahwa kegiatan semacam inilah insya Allah sangat efektif dibanding kita harus debat kusir, baik secara tatap muka langsung ataupun media sosial, yang kadang ada satu hal yang tidak kita sadari. Secara ghazwatul fikr, ada titik lemah dalam otak manusia itu ketika kita diserang dengan satu sistem penyerangan yang sistemik, kata-kata murtad, pelecehan agama dilakukan secara terus-menerus. Ada satu titik lemah, titik jenuh, dan itu bisa fatal pada akhirnya. Boleh jadi ini sinkron ya dengan solusi menghindari fitnah. Bagaimana solusi menghindari fitnah? Nabi menggambarkan bahwa fitnah itu kaqita'il lail mudri. Nah, kalau kita melihat proses malam gelap itu kan bertahap, semakin gelap. Solusinya apa? Dikejar dengan amal saleh. Nah, kajian-kajian ilmiah ini bagian dari amal saleh, bagian dari ibadah tafakkuriyah. Tidak hanya ibadah fi'liyah, kemudian ibadah yang mungkin umum dilakukan, tetapi tafakkuriyah semacam ini, penguatan i'tiqad kita, akidah kita dalam mempersiapkan al-ajyal yang masa mendatang, insya Allah lebih efektif. Saya berpikir sederhana, satu, amilut fi basari, dengan segala semangatnya, tetapi mohon maaf ketika beliau tidak mempersiapkan generasi, satu, siapa yang akan melahirkan amil lutfi yang selanjutnya? Begitu juga Singa Aswaja, Romo Yai Idrus Ramli, beliau hadir di sini, hadir di mana, hadir di luar negeri, mancanegara, sudah beliau hadir untuk menyampaikan tentang penguatan keaswajaan ini. Tapi bukan berarti kemudian saya menganjurkan beliau untuk di mana-mana ada kader kemudian, alias banyak keturunannya, tidak, tetapi mungkin anak pemikiran kan, anak ideologi kan. Berbeda dengan yang di depan saya ini, mungkin itu ideologi sekaligus biologi. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini penting. Kenapa? Di masa yang akan datang, dengan jumlah tantangan yang lebih besar, al-bi'ah, menciptakan lingkungan dalam komunitas-komunitas, pemikiran-pemikiran, lembaga-lembaga, ini jauh lebih efektif. Kenapa? Dunia sudah berbeda. Boleh jadi hari ini kita masih fokus dengan perkembangan di media sosial, tapi pada titik jenuh 10 tahun 20 tahun ke depan, kita tidak tahu seperti apa anak-anak kita. Bagaimana sindrom penyakit kejiwaan yang akan terjadi di masa depan. Abai dengan pesan-pesan moral melalui media apapun. Maka kata kuncinya adalah mempersiapkan generasi dengan keilmuan. Itu salah satu solusi terbaik dan efektif yang kita, bila kembali ke sejarah awal, bagaimana Nabi mempersiapkan generasi itu dari titik nol kejahiliaan sampai lahir fajar keislaman. Ini mungkin sebagai prolog kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Kiai Haji Raden Azaim. Tadi disebutkan ya, tentang masalah pertama, mungkin makhluk yang dalam kutub ya, golilul adab ya, tidak punya adab,
mungkin bahasa lugasnya itu kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Terhadap syariat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu iblis tidak taat kepada Allah, diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, padahal itu adalah perintah syariat. Tapi karena kesombongannya, sombongnya luar biasa, itu satu. Yang kedua, pikirannya itu pikiran liberal. Jadi iblis itu berpikiran liberal, di samping sombong liberal. Saya katakan liberal begini ya. Orang namanya liberal itu kan bebas, tidak mau terikat oleh aturan apapun. Tapi punya pemikiran, hanya pemikirannya sesat. Iblis menolak karena pemikirannya sesat. Kata iblis, tatkala diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis mengatakan, "Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Ya Allah, engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Logikanya, ini logika liberalnya. Logikanya, api itu kan selalu menjulang tinggi sifatnya. Kalau tanah selalu jatuh, kan begitu. Jadi tanah itu ada di bawah, sedangkan api ada di atas. Logika dari si iblis mengatakan berarti api lebih baik daripada tanah. Tidak berpendapat aku wajib sujud karena perintah Allah. Inilah dikatakan liberalnya iblis. Dan tadi disebutkan ternyata iblis juga mempunyai jaringan-jaringan ya yang terjerat-jerat. Bahkan Abul Anbiya, yaitu Nabi Adam, itu pernah terseret arus jeratan godaan iblis gitu. Turun, ternyata Qabil, si pembunuh adiknya, katanya beliau tadi, itu juga terjerat oleh jaringan iblis. Sampai terus Fir'aun, terus sampai Abu Jahal, Abu Lahab kan gitu ya. Itu terjerat oleh jaringan iblis yang pemikirannya liberal. Itu kalau disingkat jadi JIL, jaringan iblis liberal. Jadi cocok sekali ya yang disampaikan beliau. Kita wajib belajar sejarah, jangan lupakan sejarah. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, ini yang disampaikan oleh beliau. Mungkin saya berikan sedikit lebih penekanan gitu ya. Tapi ada hal-hal yang paling juga perlu disampaikan oleh Habib Muhammad Fat'at dan juga Kiai Idrus Romli. Itu kita masih perlu mengupas, karena di dalam masalah riddah, kemurtatan yang perlu dijaga itu kan ada beberapa itu. Asbabur riddah itu ya. Ini memang perlu diungkap di masyarakat. Itu kayak saya mengajak para kiai yang hadir, para ustadz, calon-calon ustadz, jangan merasa malu bicara masalah bab asbabur riddah. Ini dipentingkan, diperlukan zaman sekarang. Ada riddatul af'al misalnya ya. Riddatul af'al adalah murtad karena perbuatan, seperti as-sujud lis-sonam, misalnya sujud kepada berhala, memberikan sesajen kepada Nyai Roro Kidul misalnya ya, atau kepada penunggu gondong mana gitu ya. Ini juga namanya riddatul af'al. Ada namanya riddatul aqwal, murtad karena ucapan. Misalnya tidak meyakini, ada orang yang mengatakan aku tidak yakin Al-Quran yang dibaca umat Islam itu benar semua. Ini murtad, kan itu kan. Aku tidak yakin syariat Islam itu diwajibkan oleh Allah pada kita umat Islam. Aku ragu. Ini namanya riddatul aqwal. Ada juga riddatul i'tiqad, kan begitu ya. Ini pelajaran yang sudah kita pelajari, yang akhirnya riddatul i'tiqad itu menyebabkan adanya sekte-sekte atau aliran sesat gara-gara riddatul i'tiqad. Nah, untuk mempertajam apa yang kita bahas, kami mohon Habib Muhammad Fat'at untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran yang mudah-mudahan kita bisa mengadopsinya. Nanti kita kolaborasikan apa yang disampaikan oleh Kiai Azaim dengan apa yang akan disampaikan oleh Habib Muhammad Fat'at. Kepada beliau kami persilakan. Dan kita bisa mengadopsinya, nanti kita kolaborasikan apa yang disampaikan oleh Kiai Azaim. Bismillah. Walhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah.
Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa taraham wa tahannan ala Sayyidina Maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya langsung sampaikan untuk mempersingkat, insyaallah yang terlibat dalam acara ini mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Kita hanya menginginkan satu, insyaallah kita sepakat bahwa royahnya Nabi Muhammad, benderanya Nabi Muhammad tidak boleh jatuh. Bendera Nabi harus tetap berkibar. Siapa yang mau mengambil, ikut mengangkatnya akan mendapatkan kemuliaan. Kalau kita tidak ikut, tidak jatuh. Bendera itu tidak akan jatuh. Karena Allah pilihkan orang lain selain kita. Tapi kita berharap kita masuk dalam orang-orang yang tetap mau pegang bendera itu. Syariat Nabi Muhammad SAW. Akidah yang begitu mengkhawatirkan saat-saat ini. Kemurtadan yang ada, saya lebih terheran-heran karena kebetulan saya juga di LDK ya, di MUI. Itu cerita pemurtadan itu hampir tiap hari. Ya. Tapi ada yang peduli, ada yang tidak peduli. Gitu. Ini bukan di luar. Ya, tapi ini di dalam sendiri itu ada yang peduli, ada yang tidak peduli. Bahkan ada banyak tokoh itu mengatakan, ya nggak apa-apa, itu kan pilihan. Coba bayangkan itu. Agama itu girohnya kemana? Itu pilihan. Biarkan saja orang mau milih agama apa saja. Ini menakutkan sekali. Ya, hal ini benar-benar tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Itu akan selalu ada orang-orang yang berani menampakkan ya kebenaran itu. Jadi jangan khawatir, bukan Allah perlu kita. Allah tidak perlu pertolongan kita. Tapi yang kita khawatirkan kita dicoret sebagai orang-orang yang peduli pada agamanya. Itu yang menakutkan. Jadi kita ambil bagian. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, yang bisa berbicara, yang bisa menulis, yang nggak bisa apa-apa taruh di status, ya, yang nggak bisa lagi berdoa. Yang penting kita ambil bagian daripada ini tadi. Coba bayangkan, dahulu orang bicara tadi seperti yang disampaikan oleh kayak Azaim, bagaimana proses orang menjadi biasa. Saya ambil contoh ini. 1981 kalau nggak salah fatwa tentang Natal atau ucapan selamat hari raya, iya, agama lain non muslim itu haram. Kemudian sekarang berubah khilaf. Kita dipaksa kita untuk mengatakan bahwa itu khilaf. Ya udah. Dan ini saya diskusi langsung dengan ulama yang masya Allah antum tahu semua. Ya. Nggak usah disebut ya. Pasti antum udah tahu namanya kasyaf semua begitu. Itu dia berani terang-terangan begitu. Dulu tadi tahun lalu belum berani. Mungkin 2 tahun lalu juga belum berani dia mengatakan bahwa ucapan selamat Natal itu khilaf. Tapi tahun ini sudah berani. Artinya ada apa itu? Kemajuan? Apa kemunduran? Apa namanya? Wallahualam, tergantung siapa yang lihat. Kalau yang model-model begini pasti mengatakan ini kemunduran. Ya? Atau minimal talawun. Iyyaka wat talawun fid din. Ya? Pelin-pelan, inkonsisten dalam agama. Ya, dulu haram, sekarang sudah menjadi
halal, khilaf. Sekarang itu sudah menjadi khilaf. Coba bayangkan. Yang dulu masih ada, bisa kita lihat fatwa-fatwanya mengatakan tidak boleh. Begitu. Dan itu tidak berhenti di situ. Bahkan kita waktu kita tuntut, kira-kira kalau kita mengatakan kalau itu ada khilaf, bahwa ucapan selama itu khilaf, saya bertanya kepada orang tersebut, yang warok yang mana? Yang mengucapkan atau tidak mengucapkan? Waroknya itu yang mana? Kata, kan itu di grup ramai begitu ya. Kemudian yang sejalan dengan dia mengatakan, ini masalah fikih. Ustadz, ini masalah fikih. Jadi nggak ada urusan dengan warok. Ajib ya? Oh iya. Ini benar diucapkan. Dan mesti saya simpan ini di HP ini, ya. Dia bilang itu tidak ada urusan dengan warok. Ya. Coba bayangkan. Ya. Dan ini terjadi, yang terjadi pada kalau para orang-orang yang mengerti begini, bagaimana dengan orang awam, begitu. Jadi sekarang sudah mulai ada khilaf, ulamanya belum ngomong yang sekarang, cuma mereka bilang khilaf. Tapi sudah ada orang bodoh-bodohnya tadi yang disampaikan oleh Ustadz Kiai Lutfi tadi, Abu tadi mengatakan yang tidak mengucapkan itu radikal. Dimulai dari orang yang bodoh dulu, Ruwaibillah ini, nanti tahun depan ulama akan menyusul untuk mengatakan yang tidak mau mengucapkan radikal. 3 tahun, 4 tahun berikutnya yang tidak mengucapkan masuk jahanam. Mungkin begitu nanti ya. Yang tidak mengucapkan masuk neraka. Mungkin bisa kan? Bisa dimodifikasi, itu banyak ya. Seperti hukum-hukum fikih yang lain yang difatwakan, orang-orang kok nggak malu begitu ya. Videonya ada, dulu bilang haram, sekarang bilang tadi halal begitu. Itu yang terjadi. Nah, tapi untuk orang yang akidah ini barang yang wajib dijaga bersama. Tapi mungkin orang kalau punya mobil banyak sekali, itu kehilangan satu nggak masalah ya. Begitu juga kita melihat akidah. Kalau akidah ini sesuatu yang harus kita pegang bersama-sama, ya kita khawatir ya. Tapi bagi orang yang tidak berhati-hati tentang itu, mungkin juga dia tidak takut kehilangan dari akidahnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang terjadi. Kemudian terbiasa. Ini saya mau bicara sebelum adanya WhatsApp. Sebelum ada WhatsApp ada SMS. Barang siapa yang tidak mengirim, ini doa dari Kiai Fulan atau Syekh Fulan penjaga kuburan sana, barang siapa yang tidak mengirim ini akan celaka. Gitu ya? Pernah dengar nggak? Mungkin dulu pernah gitu. Siapa yang tidak mengirim ini kepada orang yang kita kenal, kalau yang mengirim akan mendapatkan rezeki yang banyak dan sebagainya dan sebagainya. Itu beredar banyak. Saya bertemu dengan seorang sepuh, ya. Kemudian dia bilang begini, "Habib, antum tahu tidak itu maksudnya apa itu?" Nggak tahu, tapi banyak itu. Ini subhanallah, ini sebelum keadaan semakin carut marut seperti sekarang ini, ya. Itu dulu. Mungkin 10 tahun yang lalu begitu ya. Dia mengatakan ini tujuannya apa? Untuk tasykik. Tasykik, menebar keraguan kepada umat. Nanti kalau ada barang siapa yang membaca waqiah akan, kan mirip-mirip itu. Ada miripnya kan? Nah, itu orang terbiasa, barang siapa yang tidak mengirim ini nanti akan celaka, ditunggu nggak celaka. Begitu. Ya. Barang siapa yang begini di tanggal sekian akan terjadi apa, seperti ramalan-ramalan yang tidak terbukti tapi seolah-olah sumbernya agama. Itu menjadikan kita tidak percaya lagi dengan agama. Itu cara tasykik, menebar keraguan-raguan. Ada orang luar biasa mencaci agama, kemudian dia katakan saya nggak apa-apa, nggak mati, nggak celaka. Itu pesannya sebenarnya. Pesannya adalah, oh ternyata agama itu dicaci nggak masalah. Ya,
Itu yang penekanannya bukan masalah murtad atau nggak murtadnya, tapi penekanannya pada dia nggak celaka, dia selamat-selamat aja, aman-aman aja. Jadi itu juga cara tasykik, menebarkan keraguan-raguan kepada umat Islam. Kalau kita lihat dari hadis Nabi Muhammad SAW, ketika ada seseorang mendatangi Rasulullah dengan pakaian yang tidak baik dan bajunya juga tidak rapi, kemudian datang kepada Rasulullah SAW, kemudian orang tadi bertanya, man khalaqal ardo, gitu ya, urutannya kurang lebih begitu ya, siapa yang menciptakan bumi? Kemudian Nabi mengatakan Allah. Man khalaqas samawat? Allah. Ya, kemudian setelah dijawab man khalaq, dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian baru dia mengatakan man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah? Itu kalau nggak salah di Majma'uz Zawaid disebutkan, siapa yang menciptakan Allah? Kaget ya, ini bagaimana yang menciptakan Allah? Nabi juga tidak menjawabnya. Nabi tidak menjawab, tapi orang tadi ringkas cerita dalam hadis itu, dia pergi dengan banyak redaksi yang berbeda-beda. Kemudian orang tadi pergi, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, coba cari orang itu, gitu. Dicari orang yang baru tanya, kemudian pergi dicari, kemudian dicari, setelah dicari kadang ini nggak ada, udah pergi, tidak ditemukan. Orang tadi kembali lagi kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, itu innahu iblis atakum liusyakkika amra dinikum, dia datang untuk memberikan tasykik, keraguan-raguan terhadap agama. Berarti tasykik ini, keraguan-raguan pada agama ini, seperti yang disampaikan tadi, bahwa memang harus dirawat. Tasykik ini dirawat oleh perawat-perawatnya supaya orang tidak yakin lagi dengan agama. Dan itu pemurtadan yang di mana-mana. Ada orang meragukan Al-Quran, ada orang mulai mengkritik hadis Nabi Muhammad SAW, ada orang mengkritik syariat Rasul SAW, dan lain-lain. Itu terjadi, tujuannya adalah tasykik, menebarkan kita keraguan-raguan terhadap agama. Dan itu dirawat sekarang lebih bahaya lagi, yang seperti yang kita saksikan sekarang. Banyak yang orang mencaci Al-Quran, mencaci ulama, terang-terangan, sampai-sampai kita bingung yang mana dulu ini yang mau dibantah, ya, yang mau dibantah di mana? Karena dari sini. Makanya kita alhamdulillah punya tim ini. Sebetulnya jagoannya mereka berdua ini, ya. Itu cuma ikut-ikutan aja, ya. Ini pendekarnya mereka berdua aja, gitu ya. Jadi cuma kita menyalurkan bakat aja. Oh, ketemu juga orang yang mau menampung, gitu ya. Tapi alhamdulillah, artinya ini pekerjaan juga tidak bisa dikerjakan sendiri. Pemurtadan ini nggak bisa dikerjakan sendiri. Mungkin nanti bisa dibahas bagaimana antisipasinya. Tapi yang terjadi sekarang adalah tadi pemurtadan di mana-mana diajak murtad. Bahkan sekarang ada sebagian istilah yang itu memang benar-benar tidak boleh dalam agama, tapi itu jadi biasa. Bahkan orang takut mengucapkan. Seperti apa contohnya? Saya sedang menulis buku, dan itu sudah menunggu berapa kata pengantar daripada Kiai Najih, ya, Gus Najih, dan beberapa tokoh tentang munafik. Jadi munafik itu apa ciri-ciri munafik yang ada? Kok mirip-mirip sama yang sekarang, ya? Mirip-mirip semua dengan orang yang membela kebatilan tadi. Jadi kalau tadi kemurtadan tadi begitu banyak, akhirnya orang takut. Misalnya begini, contoh ini, Taghut. Taghut itu apa? Al-ma'bud ghairullah, sesembahan selain Allah, kan? Tapi sekarang orang dibikin takut, bilang Taghut ini akan dituduh apa ini? Radikal, non aswaja, HTI. Padahal kita berteman dengan musuhnya HTI ini. Tapi kita akan Taghut itu padahal ada dalam Al-Quran, ya. Taghut itu ada dalam Al-Quran, tapi nggak boleh kita sebut itu nanti. Nah, ini kalah nanti kita. Kita terbiasa dipaksa untuk tidak pakai lagi istilah-istilah yang seperti kafir, ya. Kafir nggak boleh disebut non Muslim dan sebagainya. Akhirnya kita membiasakan diri orang murtad menjadi biasa. Naudzubillah min dzalik. Itu yang kita khawatirkan, ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada hal-hal yang seperti itu. Wallahu a'lam.
Terima kasih paparan yang padat, ringkas, lugas, tegas, sedikit keras. Alhamdulillah dari Habibuna Al-Habib Muhammad Fat'ak. Jadi juga menyinggung tentang masalah ucapan selamat Natal. Ada yang lebih dari itu juga Habib. Kalau kita membuka kitab-kitab salaf, ada seperti kitabnya Al-Imam Al-Qadi Iyad Al-Yahsubi ya, bermadzhab Maliki. Nah, ini subhanallah, ini keramat beliau atau keramat saya ini ya. Jadi, beliau membawa ini kitab. Saya juga sering dan senang baca kitab ini. Para ikhwan, antum yang nggak punya asatidzah ini perlu beli, karena di sini luar biasa, ini ilmunya yang menghadapi pemurtatan ini lengkap sekali. Dan juga beberapa kitab yang lain itu ada disebutkan min asbabir riddah, salah satunya ya, dari sebab kemurtatan itu apa? Al-masyu ilal kanisati ma'a ahliha, yaitu orang yang berjalan ke kanisa, gereja, bersama dengan pemeluknya ya, fi hafalatihim, di dalam haflah-haflah mereka atau hari raya mereka. Itu ini tahun berapa nih ya? Beliau ini tahun berapa Kiai? 544 Hijriah wafatnya. Itu sudah membahas, dan di Indonesia sekarang sudah praktek. Beliau baru membahas ini ya. Orang dulu baru membahas. Di Indonesia orang Islam sudah ada yang praktek, langsung praktek apa? Ikut Natalan di gereja, bukan sekedar Natalan, ikut nyumbang qasidah lagi. La haula wala quwata illa billah. Ini di samping al-masyunal kanisati ma'ahliha, itu min asbabir riddah, itu masih nyumbang. Itu ihana, termasuk ihana atau pelecehan terhadap sholawat Nabi. Kita Ahlussunnah wal Jamaah ini baca sholawat Nabi di kamar mandi, itu kalau ketemu kiai kita dijewer kita, karena aib, tidak boleh, haram. Ini bukan sekedar di kamar mandi, di tempat kemurtatan, kemusyrikan. Naudzubillah min. Nah, ini kan parah. Ini di prakteknya sekarang ini, dan ini yang dikatakan oleh Abu Muhammad Fat'ak ya, kayaknya biasa katanya, sudah tidak ada yang peduli. Ada tapi tidak banyak. Ada tapi tidak banyak. Mudah-mudahan dengan pertemuan atau halaqah ilmiah semacam demikian ini tumbuh rasa cinta kita kepada akidah umat Islam itu, sehingga akan semuanya bangkit. Begitu yang kami harapkan dalam halaqah-halaqah semacam demikian ini. Nah, satu buku yang pernah saya baca karangan guru kami Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Maliki, judulnya Al-Mustasyrikun. Bukunya itu kecil tapi isinya luar biasa. Beliau mengungkap di situ di antara dari cara-cara orang kafir orientalis, dalam bahasa Arabnya mustasyrikun, orientalis, yaitu orang barat yang non muslim kafir mempelajari keislaman, tapi namanya mustasyrikun itu mempelajari ketimuran, istisyraq, ketimuran, maksudnya adalah keislaman. Itu bukan untuk diamalkan, tapi untuk dicari, diteliti. Mungkin menurut mereka ada yang celah itu ya dalam ajaran Islam, maka akan diungkap, akan dijadikan senjata untuk menghancurkan umat Islam dari dalam. Nah, itu dengan metode namanya at-tashkik. Apa itu? Membuat ragu-ragu umat Islam. Tadi yang disebutkan oleh Habib Muhammad Fat'ak. Alhamdulillah saya juga sudah pernah baca dari karya Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Habib ya. Ini luar biasa. Jadi beliau yang hidup bukan di zaman medsos sekarang ini sudah punya tulisan. Nah, istisyraq ini sekarang lahir di Indonesia bukan lagi namanya mustasyrikun atau orientalis, tapi menjadi orang-orang liberal. Jadi apa ini namanya? Beralih jadi orientalis, punya anak pinak menjadi liberal. Begitu. Jadi ini cucu ini ya. Cucunya siapa? Orang-orang
orientalis. Dulu di Indonesia ada nama Sendok Hogronya, orang Belanda kafir, pura-pura masuk Islam, belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, alim lah, tapi tidak muslim. Punya kawan namanya Van der Plas, itu suka surat menyurat. Orang melihat, orang luar ya, atau kita ulama-ulama kita melihat, oh ini sudah masuk Islam, tapi ada surat menyurat antara mereka bahwa mereka mempelajari Islam bukan untuk diamalkan, tapi ayo kita cari celahnya. Akhirnya ya ikhwan, yang pernah saya baca, salah satu celah di zaman itu katanya biar umat Islam bicara fikih, biar umat Islam bicara tasawuf, biar umat Islam bicara apa saja, asalkan jangan dunia politik Islam, itu bahaya untuk eksistensi penjajah Belanda. Nah itulah mustasyrikun ya, orang-orang orientalis, apa namanya, Sendok Hogronya yang surat menyurat dengan kawan-kawannya, antara lain juga dengan Van der Plas, ini kerjasama untuk merusak umat Islam. Akhirnya begitulah politik Islam di Indonesia ini selalu kalah. Karena itu untuk melengkapi pembahasan kita malam hari ini, kita minta kepada Kiai Muhammad Idris Romli untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh dua narasumber, dan mudah-mudahan untuk menyegarkan pertemuan kita. Dan nanti setelah beliau menyampaikan, kita adakan tanya jawab, diskusi, bahwa ini tidak hanya panjenengan bertanya kami menjawab, tapi panjenengan menyampaikan ide-ide kreatif untuk yang tadi disebutkan oleh Habib Muhammad Fathah, gimana sih metode merawat akidah umat. Ini kewajiban kita bersama, bahwa kami yang ada di depan ini hanya mengantarkan ide-ide kreatif, tapi panjenengan nanti yang menambahi, bahkan memberikan solusi-solusi yang kita harapkan mudah-mudahan bisa menjadi cetusan hal yang terbaik dalam pertemuan kita pada kali ini. Kami persilakan Kiai Idris Romli untuk melanjutkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi mawala, amma ba'dah. Para kiai, para asatid, para habaib yang saya muliakan dan saya hormati, Kiai Haji Raden Azaim Ibrahimi, Kiai Haji Lutfi Baswari, Habib Muhammad Fathah, kiai-kiai yang lain, dan para peserta halaqah musyawarah nasional Munas ya, Aswaja garis lurus, yang saya muliakan dan saya hormati. Mengapa sekarang ini kita mengadakan Munas? Kira-kira 2 bulan yang lalu, sebelum muktamar NU yang ke-34 di Lampung, kami ngobrol-ngobrol. Saya, Habib Muhammad Fathah, Kiai Lutfi, dan kawan-kawan garis lurus ini punya grup khusus beberapa orang, menunggu-nunggu kira-kira muktamar yang akan datang ini gimana hasilnya. Kalau enggak, maka kita harus muktamar juga. Mengapa begitu? Karena kalau kita amati putusan muktamar Nahdlatul Ulama atau keputusan Bahsul Masail PWNU, itu biasanya menyikapi perkembangan. Setiap ada perkembangan melalui Bahsul Masail di muktamar atau konferensi wilayah, dijelaskan hukum-hukumnya. Biasanya seperti itu, sesuai dengan amanat dari Hadratus Syekh Ki Hasyim Asy'ari yang mengatakan himmatul ulama ri'ayatul ummah. Cita-cita para ulama, semangat para ulama, yang perhatian para ulama adalah mengayomi umat. Ada persoalan apapun, maka ulama turun tangan. Nah, belakangan akhir-akhir ini, sejak beberapa dasawarsa belakangan, ulama yang ada di NU, di Nahdlatul Ulama ini bukan mengayomi umat, tapi merusak umat. Merusak umat. Bahkan perkembangan terkini yang mestinya dijelaskan hukumnya gak dijelaskan, bahkan dibikin remang-remang. Nah, ini ada 2 asar ya di dalam masalah ini. Yang pertama,
asar dari Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata, yahdimul Islam thalathun. Islam itu dirobohkan oleh 3 orang. Siapa? Yang pertama zallatul alim, terpelesetnya orang alim. Ada orang alim mungkin sudah kiai, sudah buya, atau sudah profesor doktor atau habib atau apa, terpeleset, maka Islam menjadi roboh. Mengapa menjadi roboh? Karena jamaahnya, penggemarnya, pengikutnya ikut terpeleset juga mendukung si alim itu. Dan ini banyak terjadi di Nahdlatul Ulama. Orang yang sudah yang memang benar-benar alim, dianggap alim karena memang ya sudah mundok lama, kemudian mungkin posisinya di struktural luar biasa, terpeleset. Kemudian yang kedua, wajidalul munafik bil Quran. Orang munafik bersilat lidah dengan Al-Quran. Ada orang munafik menyampaikan pendapat yang keliru, sengaja salah. Nah, pendapatnya yang salah itu dicari pembenernya dari Al-Quran. Akhirnya bagaimana? Orang awam terpengaruh dengan dia. Dan di NU ini ada contoh ya, misalnya di Nahdlatul Ulama menjaga gereja kalau Natalan. Kalau di kitab-kitab fikih, di kitab-kitab tafsir, partisipasi dalam acara hari raya agama lain itu haram, bahkan bisa sampai pada level murtad. Tetapi sekarang enggak, Natalan di gereja. Alasannya apa? Dicari dalilnya oleh kelompok ini. Apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu Islam rahmatan lil alamin, kasih sayang. Nah, sayangi mereka yang di gereja, kasihan. Nah, ini ketika ada orang munafik bilang begini, kiai-kiai yang lain yang garis lurus bilang haram, lalu ada yang bilang, loh ini rahmatan lil alamin, orang awam terpengaruh, ini benar-benar alim, ini lebih alim dari yang lurus-lurus itu. Ternyata ada dalilnya. Akhirnya seperti itu masyarakat itu. Kemudian yang ketiga, kata Sayyidina Umar, termasuk yang merobohkan Islam ini adalah wa hukmul a'immatil mudillin, produk hukum para pemimpin yang menyesatkan. Kita di Munas Alim Ulama 3 tahun lalu di Banjarnegara ada produk hukum, entah sungguhan apa enggak, katanya non muslim di Indonesia, orang di luar Islam di Indonesia bukan kafir tetapi pribumi atau non muslim, sudah mau menghapus istilah kafir. Ini kan nggak boleh. Ini perkataan Sayyidina Umar. Ada yang lebih parah dari ini. Kita ini khawatir Nahdlatul Ulama seperti ini. Ini perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, banyak dikutip oleh para ulama. Bagaimana kata Sayyidina Ali? Ya'ti 'alan nasi zaman la yabqa minal Islam illa ismu. Akan datang pada manusia satu masa, Islam itu yang bertahan hanya namanya lembaga pendidikan Islam, perguruan tinggi Islam, tapi tidak Islami, yang diajarkan bertentangan dengan Islam. Kira-kira ini sudah terjadi apa belum? Itu cuma namanya. Wala minal Quran illa rasmuh, dan Al-Quran tinggal tulisannya, catatannya, tapi sudah tidak diamalkan, tidak berlaku, bahkan diamalkan tidak boleh. Kemudian masajiduhum yauma idzin amirah, masjidnya ramai. Kalau bikin istighatsah, bikin apa, masjid bisa ramai. Wa hiya kharabun minal huda, tetapi masjid itu kosong ya, kosong melompong dari petunjuk. Ulama'uhum syarru man tahta adibis sama, ulama mereka seburuk-buruk orang di bawah langit. Minhum kharajatil fitnah wa fihim ta'ud, dari ulama-ulama itu fitnah itu keluar. Artinya kerusakan umat Islam itu keluarnya dari ulama, dan kepada mereka kerusakan fitnah itu kembali, artinya keluar dari mereka. Nah, ini kalau seperti ini benar-benar terjadi ya, benar-benar terjadi karena apa namanya, di keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama yang liberal itu terjadi sejak Muktamar 30. Muktamar 30 di Lirboyo, peralihan dari Gus Dur ke Kiai Hasyim Muzadi,
ada keputusan muktamar yang liberal tentang kesetaraan gender, bahwa laki-laki selevel dengan perempuan, dan itu tidak mengikuti penafsiran-penafsiran yang ada di kitab, bahkan cenderung dilecehkan di situ. Karena sejak muktamar di Lirboyo, bahsul masail itu sudah dibagi dua. Ada bahsul masail waqi'iyah, ya, masalah-masalah yang terjadi aktual. Ada bahsul masail maudhu'iyah. Maudhu'iyah ini tematik. Nah, liberal ini biasanya memasukkan keputusannya melalui bahsul masail tematik. Nah, ini kata Sayyidina Ali, fitnah ini keluar dari ulama. Ulama ini keluar fitnah. Artinya kerusakan akidah umat, kerusakan ini munculnya dari para ulama. Dari sini hal-hal yang seperti ini, maka bagaimana ini harus kita sikapi. Mengapa kita sikapi? Karena ini tanggung jawab. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka bukan termasuk bagian dari golongan mereka. Yang dimaksud tidak peduli ini bukan hanya peduli ketika mereka dilanda bencana alam, misalnya erupsi Gunung Semeru pada awal-awal bulan Desember, ya, Desember misalnya, bukan itu. Tetapi fitnah yang lebih besar dari itu adalah fitnah yang menyangkut akidah. Kalau ada saudara kita kena musibah gempa bumi atau gunung meletus, dalam hadis-hadis itu kan mati syahid. Mati syahid dosanya diampuni. Tapi kalau orang kena fitnah akidah, ini bukan mati syahid. Tetapi bagaimana? Ya mati sangit lah. Kalau karena rapuh akidahnya. Dan ini pemikiran-pemikiran yang keluar dari ulama-ulama mestinya mengayomi umat ini banyak sekali. Tadi saya, Kiai Lutfi, kemudian Habib Muhammad Fathat dan kawan-kawan mereka insya Allah besok menjadi putusan yang akan dibacakan oleh Kiai Lutfi. Artinya persoalan-persoalan hukum yang memang semestinya haram, mestinya syirik, mestinya murtad, sekarang itu malah diusung, diajakkan pada orang-orang diajak mengikuti pemikiran itu yang disebut dengan pemikiran liberalisme pluralisme. Insyaallah nanti akan dirangkum secara lengkap, dan nanti saya sudah menghubungi Sekjen Autada. Insyaallah katanya akan digandakan, diperbanyak dan didistribusikan kepada orang-orang yang peduli terhadap seperti ini. Nah, adanya musyawarah nasional Aswaja garis lurus sekarang ini tujuannya seperti itu, menyikapi hal-hal yang dulu sudah dihukumi haram, sudah dihukumi syirik, sekarang menjadi remang-remang. Contoh ya, sesajen itu di keputusan Muktamar NU sejak sebelum kemerdekaan itu syirik haram, mulai dari petik laut, larung laut, sedekah bumi, sedekah kampung, itu haram. Tapi sekarang ini ketika terjadi kasus, ya, ada sesajen ditendang oleh anak-anak yang membela pengurus NU, dan ada pengurus NU mengeluarkan fatwa dimuat di NU online, itu bisa gak syirik, itu kan cuma ngasih makan ayam, ngasih makan apa katanya. Lah kalau cuma ngasih ayam kok pakai sesajen, kan cukup dikasih begini. 4 tahun yang lalu, ya, petik laut, larung laut sebelum kemerdekaan difatwakan syirik. Ada pengurus NU yang mengatakan, loh, petik laut itu kan cuma ngasih makan ikan. Loh, sejak kapan ikan dikasih makan? Kalau dikasih makan kok harus pakai nasi kuning lalu upacara? Itu bukan ngasih makan namanya, tetapi itu namanya ada suatu ritual. Sesajen itu kan kalau di dalam kamus bahasa Indonesia, ya, di kamus bahasa Indonesia, sesajen itu artinya makanan atau perkara benda-benda lain seperti bunga atau apapun yang dipersembahkan untuk berkomunikasi dengan benda gaib, dan itu bukan dengan Tuhan, saudara. Karena kalau dengan Tuhan ya pakai tawassul, istighasah, tabarruk, kan begitu kita. Ini ada yang membela masalah sesajen, dan ini
sering ngisi di acara-acara NU. Karenanya masalah-masalah seperti ini biasanya menjadi perhatian kami di kawan-kawan yang disebut NU garis lurus. Sebenarnya NU garis lurus itu gak ada ya, cuma ya karena kami ini memang forum sebenarnya, sekedar forum aja. Kalau secara organisasi gak ada. Walaupun Kiai Lutfi dianggap imam besar, beliau sering mengeluh, aku kok imam besar rek, musollaku cilik katanya. Beliau sering begitu. Nah, walaupun tidak ada, tapi kan kita peduli terhadap masalah ini. Dari kepedulian ini, akhirnya kami, Habib Muhammad Fatak ini ada jadwal di Pontianak, tapi beliau paksakan hadir ke sini. Karena tanggung jawab beliau ini termasuk mustasyar di Mustasyar maksudnya ahli musyawarah kita di NU garis lurus begitu. Jadi karenanya beliau datang, cuma Buya Yahya berhalangan gak bisa hadir. Biasanya beliau selalu ikut dalam acara-acara seperti itu. Nah, ini barangkali yang perlu saya sampaikan masalah ini, dan bisa dari para peserta untuk memberikan masukan-masukan kira-kira apa yang akan dikeluarkan dalam putusan Munas besok. Karena draft-draftnya tadi sudah disusun oleh Kiai Lutfi, oleh tim garis lurus, cuma tinggal melengkapi takbir-takbirnya, ibarat-ibaratnya, dan mungkin juga melengkapi persoalan-persoalan yang perlu dijelaskan kepada umat Islam, terutama hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam. Dan biasanya kalau ada ulama yang peduli seperti itu, biasanya bisa berhenti. Ini contoh dalam banyak kasus. Kalau di dalam riwayat ulama-ulama dulu, Imam Az-Zahabi meriwayatkan penduduk Mesir itu dulu benci pada Sayyidina Utsman. Itu penduduk Mesir sangat benci. Mereka kalau berbicara Sayyidina Utsman jelek sekali. Akhirnya apa? Ada kawannya Imam Malik, namanya Imam Al-Laits bin Sa'ad. Beliau pergi ke Mesir, tinggal di Mesir. Selama di Mesir beliau ceramah kemana-mana yang disampaikan hadis-hadis keutamaan Sayyidina Utsman. Akhirnya apa? Setelah itu orang-orang nggak benci pada Sayyidina Utsman dan suka. Kemudian penduduk Himas di Syria ini sangat benci kepada Sayyidina Ali. Kalau bicara Sayyidina Ali jelek sekali, karena mereka orang-orangnya Bani Umayyah. Akhirnya ada ulama kawannya Imam Laits bin Sa'ad, namanya Ismail bin Ayyash, tinggal di Himas, kemana-mana ceramahnya tentang keutamaan Sayyidina Ali. Akhirnya orang-orang suka kepada Sayyidina Ali. Nah, karena sekarang ini kemungkaran-kemungkaran, ya kekufuran, kesesatan, kesyirikan, ini yang menyebarkan bukan orang Hindu, tetapi yang mempromosikan juga ya yang dikatakan ulama itu. Ulama-ulama itu yang mempromosikan melalui ajaran liberal dan lain sebagainya. Dan mereka lebih viral daripada kita karena mereka tokoh di organisasi ini. Karena seperti itu, maka kita punya kewajiban ya untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam Ahlus Sunnah yang lurus seperti yang diperjuangkan oleh para tokoh NU dulu, yang diputuskan di dalam muktamar-muktamar sebelum NU ini memasuki masa-masa fitnah seperti sekarang. Saya kira ini dari saya, mohon maaf kalau bahasa saya agak provokatif, karena dari saya, dari Kiai Lutfi, dari Habib Muhammad Fatak tidak biasanya agak panas dari ini. Tadi kok agak dingin begitu. Karenanya untuk mengimbangi saya agak panas sedikit. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penyampaian Kiai Idrus Romli yang sangat luar biasa. Ini semakin malam semakin asyik ini ya. Mudah-mudahan, saya lihat juga tidak ada yang ngantuk. Alhamdulillah ya, semangat. Apa yang disampaikan oleh beliau memang berdasarkan hadis Nabi SAW. Juga tadi disampaikan Habib Fatak hampir sama. Ada hadis yang menyatakan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Ini para ulama sudah tidak perlu saya terjemahkan, tapi ada adik-adik santri
yang di belakang agar mendapatkan berkah juga, yang artinya ada orang itu di pagi hari, sebut saja kita bicara hari Senin misalnya ya, pagi hari Senin dia masih dalam keadaan mukmin, tapi Senin sore sudah dalam keadaan kafir. Begitu. Ada kalanya hari Senin sore dalam keadaan muslim, tapi esok hari Selasa pagi sudah dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena menjual belikan agama dengan harga yang murah. Murah itu macam-macam. Ada murah dengan uang, maksudnya dapat dana gitu ya. Dapat dana jual apa? Agama, jual fatwa. Itu kan musim. Apalagi zaman sekarang ini kan musimnya lagu gambus yang paling tren di dalam dunia semacam ini, masuk juga bahkan pemilihan-pemilihan pimpinan di ormas-ormas Islam juga mengandalkan satu lagu gambus yang sangat luar biasa ini. Saya teringat-ingat lagunya begini. Wadana wadana dana, wadana wadana dana, wadana wadana dana, yang penting banyak dananya, kan gitu ya. Ini sangat tren sekarang dan dilakukan di mana-mana. Itu sebesar apapun sepertinya kan ya bi'u apa dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Ini menjual agama. Semiliar itu sedikit kan, 2 miliar, 1 triliun itu sedikit urusan dunia. Yang lebih kekal adalah urusan akhirat. Nah ini yang kita takutkan ya ikhwan. Untuk itu mari kita berdiskusi yang baik ya. Insya Allah kalau kita yang hadir ini nggak ada ruwaibido insya Allah ya. Ruwaibido itu apa? Orang bodoh bicara kepentingan umat tapi menyesatkan. Kita insya Allah alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah minimal mengerti agama, apalagi ini adalah pesantren. Insya Allah yang akan kita sampaikan akan bermanfaat bagi umat karena berdasarkan dengan dalil-dalil nakli, dalil-dalil akli yang dengan akal yang salim, yang baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat.